Halo anak-anak, bersama saya Sir Alvin. Pada pembahasan matematika kali ini, kita akan belajar tentang bilangan desimal. Nah anak-anak, apakah bilangan desimal itu? Seperti angka yang ada di slide ini, bilangan desimal adalah bilangan yang ada komanya. Nah, pada bilangan desimal yang ada di slide ini, Sir akan mengajarkan bagaimana cara menyebutnya. Yuk, sama-sama kita belajar ya anak-anak. Nah, ini dibaca 9.876,3542. Bukan dibaca 9.876,3542. Bukan ya anak-anak, kita baca angka yang ada di belakang koma, hanya angkanya saja. 3, 5, 4, 2. Lalu selanjutnya anak-anak, bilangan desimal juga mempunyai nilai tempat. Nah, angka yang ada di slide ini akan Sir bahas satu persatu. 9 menempati tempat ribuan, 8 ratusan, 7 puluhan, 6 satuan, 2 per 10 ribuan, 4 per seribuan, 5 per seratusan, dan 3 per sepuluhan. Ya, demikian ya anak-anak nilai tempat yang ada pada bilangan desimal. Selanjutnya anak-anak, bagaimana kita mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa? Hal yang perlu kita perhatikan adalah jumlah angka yang ada di belakang koma. Nah, bila ada satu angka di belakang koma, maka nilainya per 10. Contoh, 0,8. Ini koma. Ini adalah angka yang ada di belakang koma. Ada berapa anak-anak? Ada 1. Nah, kalau ada 1, berarti per 10. Kita tinggal menuliskan 8 per 10. Bila bisa disederhanakan, harus disederhanakan ya anak-anak, hasilnya menjadi 4 per 5. Nah, bila ada 2 angka di belakang koma, maka nilainya per 100. Contohnya, nah ini anak-anak koma. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti per 100. Kita tinggal menuliskan 49 per 100. Selanjutnya, bila ada 3 angka di belakang koma, maka nilainya per 1000. Contohnya, nah anak-anak ini koma. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti per 1000. Kita tinggal menuliskan 125 menjadi 125 per 1000. Sama, jika disederhanakan akan menjadi 1 per 8. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana kalau kita mengubah bilangan desimal ke pecahan campuran? Nah, caranya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan pecahan biasa yang tadi ya anak-anak, mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa yang tadi ya. Nah, cara mengerjakannya, nah kita perhatikan angka di depan koma. Angka yang ada di depan koma jangan diganggu, langsung ditulis saja. Kemudian perhatikan jumlah angka di belakang koma seperti pembahasan sebelumnya. Ya anak-anak, nah contohnya 2,4. Angka yang ada di depan itu jangan diganggu ya anak-anak. Di depan koma adalah 2. Kita langsung menuliskan saja 2. Selanjutnya, angka di belakang koma ada berapa anak-anak? Ada 1. Berarti kita per 10. 4 kita tinggal tuliskan saja. Berarti menjadi 2, 4 per 10. Jika disederhanakan akan menjadi 2 per 5. Nah, contoh selanjutnya anak-anak. Nah, kita perhatikan lagi anak-anak. Ini koma.
angka yang ada di depan koma adalah 77. Jangan diganggu. Ya, anak-anak, langsung kita tuliskan saja 77. Lalu, ada dua angka di belakang koma, yaitu 25. Berarti per 100. 25 kita tinggal menuliskan saja di sini. Nah, hasilnya menjadi 77, 25 per 100. Jika disederhanakan menjadi 77, 1 per 4. Nah, contoh selanjutnya anak-anak. 381,625. Kita perhatikan ya anak-anak. Ini koma. Di depan koma adalah 381. Jangan diganggu ya anak-anak. Jangan diotak-atik. Kita langsung tinggal menuliskan saja 381. Lalu kita perhatikan. Ini koma. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Ya, berarti langsung per 1000. 625 kita tinggal tulis di atasnya. Ya, menjadi 625. Nah, hasilnya menjadi 625 per 1000. Jika disederhanakan akan menjadi 381,5 per 8. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Sebelumnya, kita harus mengetahui anak-anak, per itu artinya apa? Per artinya adalah bagi. Jadi, 3/4 artinya 3 bagi 4. Untuk mengerjakannya ke bentuk desimal, kita bisa menggunakan cara bersusun panjang ke bawah seperti pembagian biasanya anak-anak. Nah, ayo perhatikan. 3/4 artinya 3 dibagi 4. 3 tidak bisa dibagi 4 loh. Nah, oleh sebab itu kita tambahkan 0 di atas, koma. Lalu di sini kita tambahkan 0. 4 kali 7 hasilnya 28. Dikurang, dapatnya 2. Tidak bisa lagi tambahkan 0 lagi. 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Nah, contoh selanjutnya anak-anak, saya akan mengerjakannya lagi ya. Kita kerjakan seperti yang tadi, yaitu dengan cara susun panjang ke bawah. 4/5 artinya 4 dibagi dengan 5. 4 nggak bisa dibagi 5 loh. Nah, kalau tidak bisa kita tambahkan 0 di atas, koma. Kita tambahkan 0 juga di sini. Jadi 5 kali 8 hasilnya 40. Jadi hasil dari 4/5 adalah 0,8. Ngerti ya anak-anak? Nah, yang tadi adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Bagaimana sekarang kita mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk desimal? Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik ya. 10 1/4. Angka 10 ini anak-anak, kita jangan ganggu lagi, jangan diotak-atik lagi. 10 kita langsung tuliskan saja 10. Yang kita kerjakan adalah 1/4. 1/4 artinya 1 dibagi 4. 1 tidak bisa membagi 4. Ya, seperti cara yang sebelumnya, kita tambahkan 0, 0. 2 kali 4 kali 2 hasilnya 8, kurang 2, tidak bisa lagi. Kita tambahkan 0 lagi. 4 kali 5 hasilnya 28.
0. Nah, 0,25 ini anak-anak tinggal kita tambahkan ke atasnya saja, kita tuliskan saja. Nah, gampang kan anak-anak? Contoh selanjutnya anak-anak, 32/5 sama dengan contoh yang sebelumnya. 3 adalah angka pokok, angka utama, jangan diganggu, jangan diotak-atik anak-anak, kita tinggal menuliskannya saja. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah pecahan ini. Sama yang seperti tadi juga. Kita kerjakan yang pecahannya ini ya anak-anak. 2/5. Artinya 2 bagi 5. Also, 2 tidak bisa membagi 5. Kita tambahkan 0 di atasnya, koma. Kita tambahkan 0 di sini juga. Oke. 5 kali 4. Hasilnya 20. Kita kurangkan, selesai. Nah anak-anak, 0,4 ini, nah inilah yang tinggal kita tuliskan ke atas saja. Mengerti anak-anak? Nah sekarang anak-anak kita masuk ke pembulatan atau taksiran. Nah cara mengerjakannya anak-anak, kita perhatikan satu angka yang ada di belakang koma. Jika kita mendapati angka 5, 6, 7, 8, 9, maka perlu atau harus dilakukan pembulatan. Jika kita dapati angka 0, 1, 2, 3, 4, maka tidak perlu dilakukan pembulatan. Nah, apakah pembulatan itu? Nah, dari contoh, akan membahasnya satu persatu. Nah, anak-anak, yang A, contoh yang A adalah 24,8. Oh, ini 8, Nah, angka yang ada di belakang koma ini 8. Nah, kita dapati berarti di sini 6. Nah, yang 5, 6, 7, 8, 9, nah ada angka 8. Maka perlu kita lakukan pembulatan. Cara pembulatannya bagaimana? Nah, angka 24, 4-nya ini, jika dilakukan pembulatan, harus ditambah 1, menjadi 5. Dan hasilnya 24,8 menjadi 25. Nah, contoh yang B. Nah, perhatikan ya anak-anak. 71,52. Nah, kita lihat satu angka yang ada di belakang koma. Oh, ada 5. Angka 5. Nah, berarti kita angka 5 harus dilakukan pembulatan. Cara untuk membulatkannya sama seperti contoh yang A. 71,52. Nah, yang satu ini anak-anak, kita tambah 1 menjadi 2. Jadi pembulatannya menjadi 72. Nah, next contoh yang C, 63,4. Nah, anak-anak, ini koma. Ini angka yang ada di belakang koma. Kita dapati dia adalah angka 4. Oh, 4. Berarti tidak perlu dilakukan pembulatan. Nah, berarti 63,4, 3 ini ya tetap. Tidak perlu kita lakukan pembulatan. Jadi 63,4 hasilnya menjadi 63. Selanjutnya, contoh yang D, 96,23. Nah, anak-anak, kita dapati angka yang ada di belakang koma ini adalah 2. Oh, angka 2 ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Di bagian ini berarti kita tidak perlu melakukan pembulatan. Ya, berarti 96,23. Nah, 6-nya tetap ya anak-anak. Kita tidak melakukan pembulatan. Jadi 96,23 dibulatkan menjadi 96. Lalu anak-anak, bagaimana caranya kalau kita menghitung
penjumlahan maupun pengurangan dengan memakai pembulatan atau taksiran. Nah, anak-anak, 75,6 tambah 23,4. Kita lihat ya anak-anak, oh di belakang koma 6. Tadi di kelompok 5, 6, 7, 8, 9 kita harus melakukan pembulatan. Jadi 75,6 setelah dibulatkan menjadi 76. 5 yang tadi kita tambah 1 menjadi 6. Nah, selanjutnya 23,4. Nah, angka 4 berarti ada kelompok yang tidak perlu dilakukan pembulatan, sehingga 23,4 akan dibulatkan menjadi tetap 23. Lalu kita tinggal menjumlahkannya saja. 76 tambah 23. Hasilnya 99. Selanjutnya anak-anak, bagaimana dengan pengurangan? Sama juga caranya ya anak-anak. 83,28 kurang 50,92. Nah, 83,28 ada angka 2 di belakang koma, berarti tidak perlu dilakukan pembulatan. 83,28 berarti menjadi 83. Nah, 3-nya ini kita tidak tambahkan 1, artinya kita tidak melakukan pembulatan. Selanjutnya 50,92. Oh, 9 ada di kelompok yang akan harus atau perlu dilakukan pembulatan. Nah, berarti 0 yang di sini harus kita tambahkan 1 sebagai pembulatannya. 50,92 setelah dibulatkan menjadi 51. Lalu kita tinggal mengurangkannya saja. 83 kurang 51 hasilnya 32. Nah, anak-anak, pada bagian terakhir kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Bagaimana caranya? Nah, misalnya ini contohnya ya anak-anak, 56,328 tambah 28,5. Pengerjaannya seperti biasa ya anak-anak, kita susun ke bawah. Cuma yang harus ditekankan dan yang harus kita ingat adalah sewaktu kita susun ke bawah, tanda koma harus membentuk satu garis lurus, disejajarkan ya anak-anak ya. Nah, ini koma dan ini komanya, nah sudah satu garis lurus ya. Nah, 56,328 tambah 28,5. Oh, di sini tidak ada angka. Bagaimana kita harus mengerjakannya? Nah, anak-anak, jika tidak ada angka, kita tambahkan saja 0. Ya, sebanyak 1, 2. Sesuai dengan kebutuhan tempatnya. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkannya saja ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Bagian pengurangan juga sama dengan penjumlahan yang tadi. 78,2 dikurang 24,521. Kita tinggal susun ke bawah ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita dapati, nah, ini kok tidak ada angkanya ya. Nah, ketika tidak ada angkanya, maka kita tambahkan 0. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, sekali lagi seingatkan, tolong komanya disejajarkan atau di satu garis luruskan. Selanjutnya kita mengurangkannya seperti biasa.